Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abi Prakesya Wijaksono, mahasiswa program studi Profesi Insinyur Fakultas Teknik Universitas Indonesia. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan mengenai safety case analysis pada kasus longsor tambang batu bara di Inner Mongolia, China. Untuk outline presentasi ini, yang pertama itu deskripsi dan kronologi kasus, yang kedua sequence safety process yang terdiri dari initiating cause, safety deviation, loss event, dan impact. Yang ketiga, design safeguards yang terdiri dari preventive safeguard dan mitigative safeguard. Dan yang terakhir itu hazard evaluation. Di sini saya menggunakan dua metode, yaitu metode fault tree analysis dan metode bow tie analysis. Sebelumnya, mari kita simak video berikut ini. Selamat malam pemirsa, apa kabar Anda? Kabar hari ini kembali menyapa Anda dengan sejumlah informasi baik dari dalam negeri maupun mancanegara bersama saya Windy Wellingtonia. Langsung saja kita ke berita yang pertama. Longsor terjadi pertambangan batu bara yang sebelumnya runtuh di Inner Mongolia, Cina. Longsor terjadi di pertambangan batu bara yang sebelumnya runtuh di Inner Mongolia, Cina, mengakibatkan evakuasi di wilayah itu mengalami hambatan. 6 orang tewas dan 47 orang lainnya dilaporkan masih hilang. Hingga kini proses evakuasi masih terus dilanjutkan. Pertambangan terbuka yang dioperasikan oleh perusahaan lokal Xinjiang Coal Mining itu dilanda longsor hingga mengakibatkan pekerja yang berada di bawahnya terkubur. 300 petugas evakuasi dan alat berat serta anjing pelacak dikerahkan untuk mencari para pekerja tambang yang tertimbun longsor. Pertambangan itu dulunya berada di bawah tanah, kemudian berubah menjadi pertambangan terbuka tahun 2012 silam. Batu bara merupakan sumber energi utama di Cina, namun pertambangan di negara itu termasuk yang paling mematikan di dunia. Sebagian besar pertambangan batu bara tidak memiliki standar keamanan yang memadai. Untuk kronologi kasus, itu pertama aktivitas penambangan oleh Inner Mongolia Xinjiang Coal Industry pada tanggal 23 Februari 2023. Kemudian pada pukul 13 waktu setempat, dinding tambang batu bara ambruk. Kemudian tanah longsor terjadi sekitar 5 jam setelah runtuhnya salah satu dinding tambang tersebut, di mana tumpukan longsor seluas setengah kilometer dan diperkirakan mencapai ketinggian 80 meter. Dari kejadian ini, 6 orang diselamatkan dalam keadaan hidup sekitar pukul 22.30 waktu setempat, dan 6 orang meninggal dunia dan 47 orang dilaporkan hilang. Ini Chaching Cause yang pertama itu pada awal tambang ini berada di bawah tanah, kemudian pada tahun 2012 tambang ini diubah menjadi tambang terbuka. Pengubahan dari tambang bawah tanah ke tambang terbuka dapat meningkatkan risiko longsor dan bencana lainnya, terutama dalam kondisi geologi yang tidak stabil. Kemudian yang kedua, tanah disposal yang ditumpuk terlalu tinggi dan terlalu dekat dengan pit galian, sehingga tanah bagian bawah tidak sanggup menahan beban dari tanah disposal dan akhirnya dinding tambang batu bara tersebut ambruk. Safety deviation kasus ini yang pertama terkait dengan tidak memiliki dan mematuhi standar keselamatan, yang kedua pengawasan yang tidak memadai, dan yang ketiga penyimpangan dari perencanaan tambang. Loss event yang terjadi yaitu longsor pada dinding tambang yang dipicu oleh tumpukan tanah disposal yang terlalu tinggi, di mana tanah bagian bawah tidak sanggup menahan beban dari tumpukan tanah disposal tersebut. Impact dari kasus ini kepada manusia yaitu 6 orang meninggal dunia dan 47 orang dilaporkan hilang. Dari segi ekonomi yaitu rusaknya infrastruktur tambang termasuk peralatan, jalan akses, dan fasilitas penambangan. Yang kedua, mengganggu pasokan batu bara dan menyebabkan kerugian produksi untuk pembeli atau konsumen. Yang ketiga, mengganggu operasi tambang dan menyebabkan penundaan produksi serta kerugian finansial. Dari segi sosial dan lingkungan, merusak reputasi perusahaan tambang. Yang kedua, adanya tuntutan hukum atau denda karena kelalaian dalam keselamatan dan pematuhan peraturan. Dan yang terakhir, setelah adanya korban jiwa dalam peruntuhan tambang batu bara tersebut,
Otoritas tempat di Cina pun menginstruksikan pemeriksaan keselamatan di semua tambang batu bara di Mongolia pada 24 Februari 2023. Desain safeguards yang pertama itu preventive safeguard. Yang pertama itu monitoring geologi, di mana melakukan pemantauan geologi secara teratur untuk mendeteksi tanda-tanda ketidakstabilan dinding tambang. Yang kedua, penggunaan teknologi pemantauan untuk memonitor perubahan dalam komposisi tanah dan batuan di sekitar dinding tambang. Selanjutnya, perencanaan tambang yang aman itu melakukan perencanaan tambang yang mempertimbangkan karakteristik geologi, kemiringan lereng, dan topografi, kemudian menggunakan desain tambang yang aman untuk mengurangi potensi ketidakstabilan dinding tambang. Apalagi tambang ini dulunya merupakan tambang bawah tanah dan dijadikan tambang terbuka, maka memerlukan kajian teknis yang lebih lanjut. Kemudian sistem peringatan dini, di mana mengimplementasikan sistem peringatan dini yang dapat mendeteksi tanda-tanda awal ketidakstabilan dinding tambang dan memberitahu pekerja untuk segera melakukan evakuasi. Dari segi mitigatif safeguard-nya, itu adanya tempat perlindungan atau shelter. Menyediakan tempat perlindungan di lokasi tambang yang dapat digunakan oleh pekerja untuk melindungi diri mereka dari longsor dan bahaya bencana lainnya. Kemudian evakuasi darurat, menyiapkan rencana evakuasi darurat yang mencakup rute dan titik pertemuan aman dan melatih pekerja dalam prosedur evakuasi. Kemudian pembatasan akses, mengatur akses ke lereng tambang untuk meminimalkan resiko terpapar pada potensi bahaya. Dan yang terakhir itu pelatihan kesiapsiagaan yang berkaitan dengan tindakan darurat dan pemulihan pasca kejadian untuk memastikan pekerja dan personel lainnya tahu bagaimana bertindak dalam situasi darurat tersebut. Selanjutnya adalah fault tree analysis, metode pertama, di mana longsor dinding tambang disebabkan oleh kondisi geologi, desain tambang, dan pemanfaatan alat berat. Kondisi geologi ini dapat disebabkan oleh jenis batuan, struktur geologi, dan karakteristik tanah. Kemudian juga disebabkan oleh kemiringan atau pergeseran secara alami. Di sini adanya kegagalan deteksi. Kemudian pemanfaatan alat berat, itu penggunaan alat berat yang berlebihan dapat menyebabkan material tanah itu bergeser. Dan yang ketiga itu desain tambang, di mana disebabkan oleh penggalian yang tidak sesuai, penggalian yang terlalu cepat dan banyak, dan pembukaan lubang tambang yang terlalu besar. Kemudian desain yang mengganggu stabilitas lereng, yaitu desain kemiringan yang tidak aman atau terlalu curam, dan desain penempatan disposal yang tidak sesuai. Penempatan disposal yang tidak sesuai ini tidak dilakukan pemantauan dan evaluasi kondisi terhadap dinding tambang. Metode yang kedua itu bow tie analysis, di mana preventative controls-nya terhadap kemiringan dan pergeseran secara alami dapat dilakukan melalui melakukan deteksi dini, kemudian pergeseran material karena penggunaan alat berat yang tidak sesuai dapat dilakukan kontrol dengan membuat perencanaan produksi yang lebih efisien. Penempatan disposal yang mempengaruhi stabilitas tanah dapat dilakukan kontrol dengan membuat desain tambang sesuai standar dan melakukan kontrol serta pengawasan. Kemudian penggalian yang terlalu besar mempengaruhi topografi yang ekstrim dapat dikontrol dengan melakukan identifikasi resiko terhadap ukuran penggalian. Kemudian preparedness control itu merubah perencanaan tambang sesuai dengan kondisi aktual atau membuat short term plan, kemudian memperketat kontrol dan area pengawasan dan pengawasan area di pertambangan, kemudian memperketat pemantauan geoteknik. Dan yang terakhir menyediakan meeting point yang memadai untuk kondisi emergensi, di mana hal ini nantinya akan berdampak kepada jumlah korban jiwa, kerugian ekonomi, masalah sosial, dan lingkungan. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.